والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin kaum muslimat, malam hari ini kita semua diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang teragung, nikmat yang terbesar, yakni nikmatul iman wal Islam. Oleh karena itu kita syukuri nikmat tersebut dengan kita melakukan alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, mari sama kita baca sholli ala Muhammad. Kita berharap dengan kita melakukan alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, mari sama kita baca sholli ala Muhammad. Kita berharap telah di yaumil mahsyar bisa berjumpa kepada beliau dengan kita melakukan alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, mari sama kita baca sholli ala Muhammad. Kita berharap telah di yaumil mahsyar bisa berjumpa kepada beliau terkait pada saat ini kita masih bulan mulia, bulan Muharram. Pada baiknya kita membahas hadis-hadis yang berhubungan kepada bulan tersebut, yakni bulan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu siyami syahrillah al-Muharram. Pahala bulan al-Muharram. An Abi Nuqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu siyami ba'da Ramadan al-Muharram wa afdhalu sholati ba'da al-fardati salatul laili, rawahu Muslim. Terkait pada saat ini kita masih bulan mulia, bulan Muharram. Pada baiknya kita membahas hadis-hadis yang berhubungan kepada bulan tersebut, yakni bulan Muharram. Puasa yang adalah Nuqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu siyami ba'da Ramadan al-Muharram wa afdhalu sholati ba'da al-fardati salatul laili, rawahu Muslim. Bulan yang puasa bulan Muharram. Sedangkan sholat yang paling afdal adalah sholat fardu. Kemudian selepas itu yang paling utama adalah sholat di malam hari, yaitu sholat tahajud. Hadis riwayat Muslim. Kemudian selepas itu yang paling utama adalah sholat di malam hari, yaitu sholat tahajud. Hadis riwayat Muslim. Di bulan Muharram itu nanti kita akan jumpai bulan Asyura yang ke-10. Kemudian selepas itu yang paling utama adalah sholat di malam hari, yaitu sholat tahajud. Hadis riwayat Muslim. Di bulan Muharram itu nanti kita akan jumpai bulan Asyura yang ke-10, bulan yang kosong. Kenapa dikatakan sifrun sufrun dia itu 0? Orang dulu zaman jahiliyah itu beranggapan bulan yang di situ
buahnya bisa kita, buahnya bisa kita. Jadi bahasanya itu punya dosa, silakan puasa Asyura. Kalau merasa tak punya dosa, tak usah puasa. Cocok. Nah, Bapak itulah yang sudah tua. Biasanya yang meninggal yang tua duluan. Pak Ustadz, ada semalam masih muda meninggal. Kadang-kala. Karena mati itu tidak ada absennya. Tidak harus A, B, nggak ada. Kapan dia waktunya datang, datanglah kematian. Apa sebab? Kita sudah dijatah umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, lamanya berapa tahun sudah tertulis. Lalu kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam laisa liyaumin fadlun, tidak ada hari keutamaan atau lebih mengungguli ala yaum keutamaan atau lebih mengungguli ala yaum jam dalam berpuasa ilah Ramadan kecuali bulan Ramadan wa yaum Asyura dari Asyura. Rawahu Tabrani bisnadin. Dalam bab ini, dalam bab tersebut Nabi menjelaskan tidak ada dan yang lebih utama bab ada yang luar biasa ya. Wanhu daripada Ibnu Abbas, suila ditanya an shaumi Asyura, ditanya tentang puasa Asyura. Waqal ma'alimtu anna Rasulullah sallam shauma yauman yatlubu fadlahu ayyam illa hadzal yaum wala syahran illa hadzal syahr, yakni Ramadan, rawahu Muslim. Nabi Muhammad itu ditanya tentang puasa Asyura, maka beliau mengatakan, tidaklah aku mengetahui sesungguhnya Rasulullah berpuasa satu hari, lalu kemudian mencari keutamaan lebih atas hari kecuali hari ini, yakni bulan hari ini, yakni Asyura. Nabi Muhammad dulu Pak ditanya, ya Rasul bagaimana tentang Asyura? Seandainya aku hidup, umurku sampai pada tanggal itu, Asyura dan Tasu'a, sungguh aku akan berpuasa pada hari Tasu'a 9 dan Asyura yang ke-10. Sayangnya beliau tak sampai hari itu, beliau telah wafat, meninggal dunia. Cuman beliau sudah ikrar, sudah niat kalau aku jumpa tanggal 9, aku jumpa tanggal 10 Muharram, la sumanna, aku sungguh pasti akan berpuasa tersebut. Itu wallahu alam. Kalau kita banding-bandingkan amalan dengan Nabi Muhammad, nampaknya kalau jumlahnya itu banyak kita dengan Nabi Muhammad. Contoh puasa Ramadan, Nabi Muhammad itu nggak macam kita, sampai kita jumpa 30 Ramadan, 40 Ramadan, 50 Ramadan. Kita kan banyak. Nabi Muhammad itu semasa hidupnya jumpa bulan Ramadan itu cuma 9 kali saja. 9 Ramadan. Kenapa? Umur 40 tahun jadi Rasul. Itu belum ada perintah puasa. Di Mekah beliau berdakwah selama 13 tahun masa kenabian. Itu pun belum ada Ramadan. Jadi jangan kita anggap Nabi Muhammad itu Ramadannya tidak. 40 tahun di Mekah sampai 13 tahun di Mekah tak berpuasa Ramadan. Kenapa? Belum ada kutiba alaikumus siam. Belum ada ayat turun tentang Ramadan. Jadi nggak berpuasa. Walaupun namanya Ramadan, perintah puasa pada itu belum turun. SK-nya belum turun. Kapan turunnya Pak Ustadz? Selepas beliau berhijrah. Dari Mekah, umur 53 tahun disuruh berhijrah ke Madinah. Sampai sana pun setahun awal belum dapat perintah puasa Ramadan.
Banyak bapak. Sudah 54 tahun usianya. Belum pernah puasa Ramadan. Siapa itu? Nabi Muhammad. Dibanding kita, kemudian kita angkanya. Tetapi tahun yang kedua datanglah perintah Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu turun pada tahun yang kedua Hijrah. Makanya ada muwafaqahnya. Dulu penghitungan tahun itu ada tahun Masehi, ada orang-orang dari Romawi, orang Arab kuno pada zaman dulu itu menggunakan kalender-kalender yang bukan Islami. Tahun Masehi, sebelum Masehi, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dapat beliau info dari Nabi Muhammad, Khaliful Yahuda wan Nasara. Kalian tampil beda, jangan sama dengan Yahud, orang-orang Yahudi wan Nasara dan orang Nasrani. Maka Umar bin Khattab ketika itu mempunyai ide, bagaimana kalau kita tetapkan tanggal ini tanggal Islam saja. Bermusyawarah itu Pak. Kira-kira apa yang kita buat ini? Ada tahun Samsiah, tahun menggunakan matahari, namanya tahun Samsiah. Ada tahun Miladiyah, kelahiran Yesus, kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Masehi. Ada Syariah, tahun bulan. Nah, sekarang mereka bermusyawarah, Umar bin Khattab dengan para sahabat, maka diambillah pendapat, tetapkan satu Hijrah, satu Muharram itu adalah tahun Islam. Satu Muharram, tahun baru Islam. Dan tahun itu, tahun satu Hijrah. Sementara ketika itu, sudah berapa jaraknya dengan Nabi Muhammad? Jaraknya sudah berapa dengan Nabi Muhammad? Muhammad sudah wafat ketika itu. Maka hijrah tersebut diambil dari penegasan Umar bin Khattab agar orang-orang Islam itu punya tanggal yang tak sama dengan Yahudi dan Nasara. Itulah sejarah yang kita baca dalam beberapa kitab tarikh umat Islam, punya kalender beberapa kitab tarikh umat Islam, punya kalender Hijriyah, tahun di mana Nabi Muhammad berhijrah. Agar apa? Agar berbeda, satu. Yang kedua, agar tahu itu adalah kelahirannya di Mekah, hijrahnya ke Madinah. Dari Madinah baru timbul yang namanya Badar, yang namanya Uhud, yang namanya perang. Di situlah timbul yang namanya jihad. Di Mekah tak ada. Di Mekah belum ada jihad, belum ada perang. Sampai beliau ke Madinah, barulah Ramadan itu timbul Badar. Perang Badar itu bukan perang cemen-cemen, Pak. Islam 313. 1.000 orang. Lagi 1.000 banding 313. Kira-kira 1 banding berapa ini? 1 banding 3. Namanya lawan telur. Lo nggak masuk. Kalau kita logika 1.000 orang pasukan yang lengkap, ya pun lengkap, tampil lengkap. Pokoknya mereka itu sudah termasuk pasukan elit tentara. Islam beberapa onta, sekian penjalan kaki, pedangnya sederhana. Tapi ketika dan perang, Asal Badar ini mengandalkan istighosa. Apa itu istighosa? Hubungan seorang hamba kepada Tuhannya. Nabi Muhammad melingkar, ada beberapa sahabat begitu melingkar, Nabi di tengah, beliau berdoa, ya Qayyum, ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, istighosa terus berdoa, sehingga Allah turunkan 3.000 pasukan dari malaikat. Karena pasukan kafir 1.000, karena pasukan 3.000, pada kita menurunkan setimpal dengan para kafir Quraisy. Satu mereka koyok 3. Satu kafir dengan 3 malaikat. Konyol. Konyol. Apa yang terjadi?
sahabat perang itu masih terbang ini bawa pedang. Ini boleh ini udah kita bahas itu malaikat lepas duluan, belum itu di badan. Makanya rakyat Islam itu diketahui oleh para musuh itu pasti menang. Tapi orang Islam kenapa? Di balik mereka ini ada pasukan gaib namanya para malaikat. Jadi kalau kita tiba, jangan takut. Kalau dia kita berangkat. Kenapa? Di balik itu ada nusrullah, bantuan Allah di para malaikat. Jadi kita ambil gaji sejarah tersebut. Ketika Badar, kita ini nggak ragu-ragu. Maka dari Mekah berangkat ke Madinah sampai 10 tahun. 10 tahun itulah berkembang dengan sahabat Ansor. Orang Mekah namanya Muhajirin, orang Madinah namanya Ansor. Mereka kerjasama mengembangkan Islam. Timbullah yang namanya Fathu terbuka Mekah kota. Mana nih perjuangan hijrah Madinah, dari Madinah membuat kekuatan sehingga mereka ini menguasai Jazirah Arab ketika itu. Supaya orang Islam nggak lupa, supaya orang Islam ini tidak terlena, maka oleh Umar dibikin kalender Hijriah. Tahunnya tahun Hijrah. Oh, Islam itu hijrah. Islam itu berpindah-pindah. Islam itu grill timbul di message kita itu Islam itu agama yang betul-betul mereka ini mengorbankan diri dan harta untuk mendakwakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agama perjuangan didapatkan secara santai-santai ataupun enak-enak saja. Itu di antara hikmah kenapa dibikin tahun supaya kita tahu peristiwa itu. Yang ketiga, tanggal atau keberangkatan Nabi Muhammad itu usianya Pak 53 tahun, kira-kira tua atau muda? Kalau usia 53 tahun itu usia tua atau muda? Masih muda. Masih muda ya. Kalau kita masih muda. Orang Arab Pak 53 tahun sudah tua. Orang Arab, Bapak tahu orang Arab. Itu kalau umur 16 tahun, apalagi perempuannya 15, 6 udah gadis. Itu orang Arab. Nah, umur 7 tahun Pak perempuan sudah dipingit mereka. Kalau Bapak ke Yaman, perempuan-perempuan yang masih kecil dibuka umur 4 tahun ya, 6 tahun itu masih dibuka. Menginjak umur 6 sampai 7 nanti dipingit. Pingit itu bagaimana? Mereka makan-makan, kumpul-kumpul, beberapa bisa diundang, diresmikan, ini ditutup pakai cadar. Itu orang Yaman tradisinya. Sampai sekarang. Jadi pakai cadar itu bukan sekedar apa namanya itu ketika ada pesantren atau program pesantren, nggak begitu. Memang tradisi mereka itu umur segitu 6 itu tutup. Kenapa? Sudah dewasa. Kalau kita 7 tahun itu masih kecil, belum sahwat. Kalau orang Arab sudah besar itu. Nanti kalau sebaya saya umurnya sekitar 43. Kawan-kawan saya di Arab sudah tua-tua. Kawan-kawan saya sudah tua-tua. Maka Arab itu punya apa namanya itu paras wajah agak beda dengan orang kita. Terus sudah 50 tahun ke atas itu sudah tua. Dan Nabi Muhammad sebenarnya 53 tahun sudah tua. Kenapa? Karena beliau bangsa Arab dan ketika itu beliau Allah perintahkan kita tinggalkan kota Mekah ke Madinah atas perintah Allah untuk meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah 7 hari 7 malam. Berangkatnya hari Senin, sampainya pun hari Senin. Inilah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad. Di tengah-tengah jalan itu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Apa diantaranya? Ketika beliau sampai ke Madinah, orang-orang Madinah hampir semua mereka itu ingin rumahnya itu di tempatnya Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, malam di rumah saya. Ya Rasulullah, di rumah saya.
Ya Rasulullah di rumah semua sahabat ketika itu ingin rumahnya dikunjungi Nabi Muhammad agar barokah. Tapi Nabi Muhammad nggak pilih-pilih, Pak. Nabi Muhammad nggak nunjuk, ke rumah kamu aja, yang enak, yang banyak kurmanya. Ke rumah kamu aja yang banyak apa namanya buah-buahnya. Enggak, Nabi Muhammad, aku akan berhenti dan akan menginap di mana ontanya berhenti. Jadi naik onta, bukan hijau Innova, naik onta. Aku akan berhenti, akan bermalam, akan singgah di mana onta ini berhenti. Supaya apa? Sahabat itu nggak timbul predikasi. Jalanlah onta, terus jalan terus. Nggak tahu sampai depan rumah tersebut tingkat. Rumahnya tingkat satu, lantai satu, tingkat begitu. Ternyata berhenti. Ternyata Nabi berhenti di situ, turun, singgahlah di rumah sebelah kanan namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori. Malam ini menunjukkan bahwasanya rumah ini rumah istimewa. Rumahnya tingkat, ya. Nabi Muhammad istirahat di situ, dibawa pertama kali dengan alasan agar orang-orang yang jauh, orang-orang yang dari berbagai tempat, jumlah gampang dibawa, tidak naik-naik ke atas. Pelajaran yang 5, ini sahabat rumahnya zaman dulu, Pak, sudah ada tingkat. Jadi rumah tingkat itu bukan rumah hubud dunia. Rumah sahabat pun ada yang tingkat zaman dulu. Zaman dulu sudah tingkat satu dia. Bukan berarti sahabat itu miskin-miskin semua, kumuh-kumuh semua. Enggak begitu. Ini Abu Ayyub Al-Ansori rumahnya tingkat. Menunjukkan apa? Yaitu orang-orang kaya. Di situ beliau. Maka lepas itu malam pertama Nabi Muhammad di bawah. Tapi yang punya rumah ini di atas. Hatinya kurang aman, nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Di bawah Nabi Muhammad. Dia di atas. Kalau lantai zaman sekarang itu kan pakai cor, pakai semen, ada besi-besinya. Zaman dulu cuma kayu-kayu aja, sama tanah-tanah di atas itu. Sehingga kalau beliau jalan-jalan di atas, berpotensi tanahnya agak-agak turun begitu. Maka beliau dalam artinya kurang sopan pula aku di sini. Nabi di bawah, aku di atas katanya. Sampai jam 2 malam, selepas tahajud, baru dia dekat. Ya Rasulullah, aku sudah menerima engkau, bersyukur sekali. Cuman aku rasa nggak enak. Kenapa? Aku dari malam nggak bisa tidur. Apa sebab? Segan aku dengan Tuhan. Tuhan di bawah, aku di atas. Bagaimana malam kedua ini? Pindah saja. Tuhan yang di atas, aku di bawah. Tuhan di bawah, aku di atas. Bagaimana malam kedua ini? Pindah saja. Tuhan yang di atas, aku di bawah. Misalkan kalau itu menunjukkan apa? Tuhan minta di malam kedua, Abu Ayyub jadi bawah. Ini juga simbol. Kenapa simbol? Tamu itu dengan tuan rumahnya itu sami'na wa ta'na. Disuruh naik, naik. Pertama kali tuan rumahnya menawarkan di atas di bawah, dia pilih di bawah tawadhu. Enggak langsung di atas. Itu juga akhlaknya Nabi Muhammad. Ditawari atau ke bawah, bawah saja. Tawadhu. Tapi tuan rumahnya juga nggak enak. Sopannya tinggi. Suruh naik ke atas, sami'na wa ta'na. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka itu mengandung arti agama yang tidak sekedar tinggal diam di kampungnya, tapi beliau nalang buana berdakwah sampai ke Madinah. Apa yang terjadi, Pak? Tala'al badru alaina min saniyati wada' wajara syukru alaina mada'a lina tidak. Sebagian lagu ini muncul sampai Nabi Muhammad ke kota Madinah, dilantunkan kepada orang-orang Madinah. Kalau Al-Badr itu bukan zaman Al-Haddad, bukan ketika Nisa Sabyan datang, bukan itu. Ini lagu Al-Badr muncul dulu Nabi 1448 yang silam itu berhijrah. Inilah muncul dari orang Ansor. Kalau Al-Badr bukan bid'ah, tapi itu sunnah para sahabat yang Nabi sampai di sana disambut dengan lagu Tola'al Badru Alaina. Baik, lanjut dengan kita pertanyaan. Barangkali ada beberapa soal yang belum terjawab. Ingat, apa itu? Apa soalnya semalam yang kira-kira belum terjawab? Coba ingat ya. Pertanyaan Bapak semalam apa? Lupa. Oh, ya.
Ya. Siapa yang ngasih nama bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil sampai Zulqa'dah, Zulhijjah? Siapa? Iya, istilah nama itu sudah muncul di zaman Arab kuno. Manusia di zaman Arab kuno. Orang Romawi dulu punya kalender Samsia, Masehia. Arab kuno mereka itu sudah mempunyai, walaupun mereka belum Islam, tapi namanya sudah muncul bulannya ini bulannya. Tahunnya belum muncul. Jadi bulannya dulu Pak sudah dibikin oleh Arab-Arab kuno terdahulu yang mereka ini masih zaman jahiliyah. Jadi bulannya dulu Pak sudah dibikin oleh Arab-Arab kuno terdahulu yang mereka ini masih zaman jahiliyah pun sudah pakai istilah bulan Muharram, bulan Safar, itu Safar, Rabiul Awal itu sudah. Jadi jawabannya adalah orang Arab kuno zaman dulu yang mereka belum Islam sudah dipakai tradisi bulan tersebut. Tapi tahunnya muncul tahun Hijriah itu zamannya Umar bin Khattab pada tahun 37 apa namanya selepas 37 Hijriah muncullah Umar ketika itu memimpin merancang menentukan tahunnya tahun Hijriah. Namun bulannya sudah zaman dulu. Tahunnya Umar bin Khattab pada masa beliau, sedangkan nama-nama bulan zaman-zaman dahulu. Itu yang saya ketahui wallahu. Apalagi soal, masih ada waktu. Iya. Arab kuno. Iya, pertanyaan? Iya. Akhirnya. Iya, hijrah ya, iya. Iya. Senin. Iya. Iya. Pertanyaannya kenapa satu? Oke, jawab. Betul. Pak Ustadz itu kan Nabi Muhammad hijrahnya pada bulan Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal. Kenapa sekarang ini ditentukan satu Islam, tahun baru Islam satu Muharram, nggak satu Rabiul Awal? Kalau kita lihat sejarah, yang menentukan Umar bin Khattab supaya ada hubungan yaitu minha arbatul hurum. Minha arbatul hurum. Arbatul hurum itu Pak yang diharamkan Allah 4. At-Taubah ayat 36. Inna idatasyur isnata syarah syahran. Terusnya minha arba'atu hurum. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lompat dia Rajab. Tiga bersamaan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram bersamaan, lompat dia Rajab. Mereka pemilih ketika itu satunya hijrinya bulan Muharram agar penutup bulan Asyur itu dia dapat diapit dengan bulan Muharram ini ke bulan ini. Tentu akhir bulan Islam kan Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah itu bulan 12-nya. Nah, masuklah kepada bulan satunya. Supaya diapit kepada bulan yang mulia ini oleh Umar bin Khattab, tentukan satunya itu satu Muharram. Itu alasan beliau. Supaya diapit. Islam itu agamanya agama yang barokah dan tahunnya tahun yang barokah, bulannya bulan barokah. Apa di antara yang barokah? Bulan tersebut 12 bulan diapit dengan bulan Hurum atau bulan Syuruk. Hurum apa itu? Zulhijjah dan Muharram. Itu beliau. Nggak diambil Rabiul Awal. Kok Rabiul Awal nggak diapit dia? Senggang. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar termasuk. Rabiul Awal nggak termasuk Asyurul Hurum. Maka biar diapit ini bulan Muharram, ini Zulhijjah. Dia diapit dua bulan tersebut diapit dengan Asyurul Hurum. Nama bulan yang Allah muliakan. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu diantara alasan Umar bin Khattab supaya umat Islam itu dalam kondisi tahunnya
Tahun baru Islam itu diapit dengan dibuka dan tutup dengan Asyurul Hurum. Kapan bukanya? Muharram. Penutupannya Dzulhijjah. Jadi apit dengan bulan bulan Hurum atau Asyurul Hurum. Apalagi? Ya, agamanya. Sebelum agama Islam, agamanya itu namanya zaman Fatrah. Zaman Fatrah itu zaman di mana negerinya agamanya sudah punah. Nabi Muhammad kan sempat Nabi Isa urutan. Nabi Isa 572, artinya hampir 500 sekian tahun nggak ada nabi dan nggak ada pengikutnya melestarikan agama Nabi SAW. Kalau istilah kita namanya zaman Fatrah. Zaman Fatrah, zaman penantian, zaman. Jadi ketika itu pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam kaum Hawariyun yang jumlahnya cuma sedikit, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13, kaum Hawariyun itu sudah semuanya, maka zaman Fatrah itu zaman kosongnya para nabi, zaman kosongnya pengamal Injil. Terus bagaimana Pak Ustadz? Ya zaman Fatrah, kalau kita lihat dalam Tauhid, Jawahir Tauhid itu zaman penyembah patung pun, penyembah pohon pun dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata, ya andai kata, ada orang berpendapat, Pak Ustadz, itu bapaknya Nabi Muhammad kan, itu bagaimana? Karena hanya zaman Fatrah, maka timbullah dimaafkan oleh Allah. Zaman Fatrah, zaman kosong, tidak ada taklif, tidak ada pemberatan kepada mereka. Alasan nabinya nggak ada, nabinya nggak ada, dan pengikut Nabi sudah habis nama zaman Fatrah. Zaman Fatrah, semuanya orang itu menyembah batu, walaupun menyembah patung, walaupun menyembah selain Allah, zaman Fatrah itu tidak diazab oleh Allah, mereka dapat bonus akan masuk surga. Itu yang saya baca dari kitab Tauhid. Namanya zaman Fatrah. Zaman kosong, tidak ada Nabi dan Rasul. Nah, sebelum Injil itu dimasukkan tangan atau yang belum campuran, pengamal Injil namanya ahli kitab. Istilahnya namanya ahli kitab meliputi Taurat, meliputi Zabur, meliputi Injil. Semua yang masih mengamalkan ini, baik Tauratnya, baik Zaburnya, baik Injilnya, namanya ahli kitab. Ahli kitab itu samawi. Kitabnya dari langit, samawi. Allah ridho kepada ahli kitab. Nah, kemudian ketika ahli kitab tersebut yang sudah berubah dari Injil, lalu kemudian berubah, Injil tersebut nggak ori lagi, itu namanya ahli kitab lagi. Kitabnya sudah tidak ori, tidak sah. Apalagi dengan turunnya Al-Quran, batal. Ahli kitab itu sudah batal ketika Quran sudah datang. Masanya habis. Tapi sebelum datang Al-Quran, pengamal Injil yang masih ori, itu Allah ridho kepada mereka, namanya ahli kitab. Jadi ahli kitab di sini bukan namanya ahli kitab Fathul Muin, Fathul Wah, bukan. Ahli kitab di Al-Quran itu, ya ahli kitab itu maksudnya adalah pengamal Injil, pengamal Taurat, pengamal Zabur, namanya ahli kitab. Iya, bagus. Di dalam kitab kita mengikuti Al-Quran. Jadi sebenarnya konsep sebenarnya ini koneksi. Orang pengamal kitab, baik Injil, Taurat, Al-Zabur, kalau yang pengamal kitab, di situ ada perintah, tercantum di situ, nanti ada akhir zaman, namanya Ahmad di situ. Makanya kalau pengamal kitab yang sebelumnya, sinkron dengan Quran, ini yang diberikan kitab itu ya ini orangnya Muhammad, menghulu Al-Quran. Maka ketika dia menghulu Al-Quran, mengamalkan Alkitab. Ketika dia nggak mengamalkan kitab, dia nolak Al-Quran. Sinkron sebenarnya. Karena di situ di Al-Injil itu nanti akan ditemui Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Jadi Ahmad itu ya Muhammad.
Muhammad itu Ahmad kan begitu. Maka di Injil kita tulis yang orangnya itu Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Kalau pengamal kitab, ya ini jumpa orangnya. Bapak Naufal tadi kan orang apa namanya bahir, apa namanya pendeta. Yang pendeta dia pakar dengan kitab, dia punya kitab itu dibaca betulan, ciri-ciri di kitab tersebut ada nanti jalan tidak ada payung tapi dia dingin. Payungnya adalah awan. Di sampingnya temannya akan istirahat di sebuah pohon dan dia menyandar dan dia berdagang ke negeri Sam. Jadi oleh pendeta tersebut ciri-cirinya ini ada di jalan dari jauh nampak ini. Oh, ini kok ada dua orang saudagar pedagang, kok ada payung, payung adalah awan. Dua orang dari Mekah dia di kitab disebutkan. Oh, ini yang saya tengok ini ciri-ciri di kitab ini ada. Itu kitab Injil. Kitab Injil. Ini itu. Makanya ini anakmu cepat-cepat mau pulang. Saya khawatir dibunuh banyak orang. Ini itu. Makanya ini anakmu cepat-cepat mau pulang. Saya khawatir dibunuh banyak orang. Ini akan dibunuh mau pulang. Itu yang siapa? Itu pendeta. Pendeta yang masih pengamal Injil. Dia itu pendeta, pengamal Injil, pengamal Taurat, pengamal Zabur pada masanya. Itu semuanya Pak akan masuk surga. Karena kitab Samawi, bukan kitab Ardi. Samawi maksudnya dari langit. Terus? Habis ajaran sebelum Zabur Injil datangnya Al-Quran terhapus semua. Wajib. Iya. Iya. Ada seorang sahabat yang dia jumpa dua nabi. Maksudnya dia di zaman Nabi Isa dia ada. Zaman Nabi Muhammad dia bersahadat. Dia sahadatnya dua. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Selepas Nabi Isa sudah tiada, datanglah Nabi Muhammad muncul, dia masih hidup. Maka dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa dia? Namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu seorang sahabat yang adatnya dua dia. Di zaman Nabi Isa dia hidup. Maksudnya ada Nabi turun, tapi belum muncul. Salman Al-Farisi sudah hidup, dia bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Panjang umurnya 400 tahun. 400 tahun misalnya, kurang lebih begitu dalam sejarah. Satu Salman. Yang kedua Abu Dzar Salman Al-Farisi, yang kedua Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau Salman sudah sepakat, ulama sepakat itu mempunyai dua. Kalau Abu Dzar ada yang mengatakan tidak seperti mana Salman. Yang jelas Salman dari Persia. Al-Farisi dari Persia. Bukan orang Arab. Salman itu bukan orang Arab. Salman Al-Farisi dari Persia. Masuk Islam cuma dengan Nabi Muhammad, jadi sahabat Nabi Muhammad, dan dulu mengikut Nabi Isa. Makanya dia punya dua syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Dulu begitu masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Namanya Salman Al-Farisi. Dia masuk dalam agama Islam dan syaratnya dua, Al-Farisi. Karena usianya panjang. Ada yang mengatakan 400, ada yang mengatakan 3 tahun. Mengenai usia khilaf yang jelas usia beliau sangat panjang sehingga jumpa dua nabi. Apalagi? Ya. Andai kata pendapat itu betul, kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, Abu Thalib atau Abdul Muthalib? Kalau Abdul Muthalib dia Islam, kalau Abu Thalib baru dia tidak Islam. Beda Abdul Muthalib dengan Abu Thalib. Yang kafir, maksudnya yang tidak mengucapkan syahadat namanya Abu Thalib. Bagaimana Pak Ustaz Abu Thalib itu nggak mau menerima Islam, tidak pernah bersyahadat? Apakah dia kafir? Hukumnya kafir. Apakah dia neraka? Tentu, kalau dia kafir dia akan neraka. Kan ada beberapa hadis walaupun dhaif. Seringan-ringannya neraka itu nerakanya Abu Thalib.
Apa yang paling ringan? Kakinya dikasih selop terompak dari api, ubun-ubunnya mendidih. Itu yang paling ringan. Abu Talib. Itu walaupun dari riwayatnya. Jadi artinya pamannya itu pun walaupun dia tidak berislam, ya tetap dia akan dimasukkan dalam api neraka. Sebab innaka tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Termasuk siapa? Abu Talib. Paman Nabi yang beliau cintai, cuma nggak dapat hidayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.